dulu ya. Siapa ketua muridnya? Pimpin doa dulu ya. Yes. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Amin. Semuanya hadir ya. Ibu absen dulu ya. Yesi Hadir. Anissa Hadir. Vera Hadir. Siska Hadir. Ayu Hadir. Windy Hadir. Sheila Hadir. Yasmin Hadir. Dia. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya, pada rajin-rajin semua masuk sekolah. Di sini Ibu akan mengajar materi tentang hasil dari proses akuntansi. Nah, di sini anak-anak semua ada yang tahu nggak hasil dari proses akuntansi itu apa aja? Nggak tahu. Nggak tahu. Emang belum pernah belajar? Kan ibu belum ngejelasin. Ya, baik. Nah, di sini selanjutnya ada pengertian dari hasil proses akuntansi. Nah, hasil dari proses akuntansi ini adalah laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, mungkin kalian sudah belajar di materi sebelumnya, ada juga yang menjelaskan tentang laporan keuangan. Nah, ada yang ingat nggak laporan keuangan itu apa? Pengertiannya. Ya. Coba Vera. Lupa lagi. Coba yang lain mungkin. Ayo. Siska. Kan dulu itu pernah diajari sama Ibu Ninis. Kalau nggak salah laporan keuangan itu. Laporan yang dihasilkan dari Hitungan. Oh, nggak hadir. Oh iya, baik. Kita lanjut aja ya. Nih, di sini juga ada proses dari akuntansi keuangan akan menghasilkan sebuah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan pada suatu periode tertentu. Adapun tujuan hasil dari proses akuntansi tersebut berupa laporan keuangan. Nah, jadi hasil dari proses akuntansi ini akan menghasilkan laporan keuangan berupa laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini Ibu akan bermain game ya. Gamenya tetapi untuk pembelajaran kalian juga. Nah, di sini Ibu akan menggunakan metode make a match. Apakah udah ada yang tahu metode pembelajaran seperti ini? Tahu. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan dan jawaban. Nah, kalian cuma mencocokkan saja. Yang paling cepat Ibu kasih hadiah nanti ya. Apa? Nanti aja. Kejadian Bu. Voucher makan bakso ya, Vera. Bener bu? Benar Bu? Benar Bu? Bener bu? Benar, nanti 2 orang pertama. Bakso apa? Bakso Cina. mana? Bakso bakwan. Bakso Malang. Bakso Firman ya. Firman, Ibu belum dibagi kelompok. Enggak, ini jadi Per orang. ya, per orang semua kebagian. Cuma di sini itu ada yang dapat 2 pernyataan, ada yang dapat 1. Soalnya ini ada berapa ya? 12 pernyataan. Sesuai sama ini ya Bu, sesuai per orang sama. Sesuai siswanya. Iya. Ya udah tuh. 1. Oh, mak berarti bagi itu ya. Bagi 2 berarti ya Bu. Gimana Ibu aja Bu. Tapi semua Terbagi. Iya. Asal bakso. Asal gratis. Nah, ini bakso. Ibu boleh dibuka? Boleh. Boleh, tapi asal jangan diliatin sama kalau yang belakang. Enggak, ini jadi ada yang 2 dapatnya, ada yang 1. Soalnya semuanya ini Ibu bagiin juga penting buat pembelajaran kalian kali ini. Iya. Di depan Bu. Acan terserah Ibu anu kelihatan pinter.
Iya. Coba kalian cermati dulu. Ibu kasih waktu 5 menit baca dulu ya. Ini teh yang mana? Bukan. Jadi gini kita menjodohkan, mencocokkan. Misalnya laporan keuangan itu pengertiannya apa? Ya. Cocok. Gak salah berarti salah sih. Iya bu. Nggak ulang lagi ya. Jadi Bahasa firman. Licin. Kok dibagi kata? Sok cermati dulu. Tos. Atas Udah, udah. Nah, dapat satu bu. Uju dapat satu. ya kan nanti cari pasangan. Ya sih. Ya. Pasangan. Bentar, jangan dulu nanti ya. tahu. Kalau kata ibu mulai, berarti kalian cari pasangan masing-masing. Bener kalau ini. Ditukar ibu ya Allah. Kenapa ditukar? Udah ditukar. Nah, bu. Woi, Sok, 1, 2, 3, mulai cari pasangan, ayo. Baris selalu baris di sana ambil. Disatukan, baris. Duduk dulu, duduk. Enggak, duduk. Itu kamu yang di kamu. Dan itu yang pertama siapa? Iya, kami kedua. Ini bu. Yang ini siapa ke depan? Sabar. Ibu aku sama dia ada kedua. Oh, ada tahu aja sama dia. Kita kan yang juga harap. Si Windy itu perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Widya Putri. Saya akan membacakan hasil Jawaban. jawaban. Pencocokkan soal. Catatan atas laporan keuangan atau CALK yang merupakan bagian salah satu jenis atau bentuk dari laporan keuangan suatu entitas perusahaan. Tujuan pembuatan laporan terkait informasi keuangan di perusahaan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci. Nah, Bu aku Bu, saya Nah, ini nanti terakhir ya. Aku saya Yang kedua juga. Bu. Sabar. Dibagi atuh. Oh iya, ibu siapa? Yes, Ibu. Jangan berantem. Iya, sebagai ketua kelas sih. Bagus Tas geding batu. Saya si Apriani. Saya akan mencocokkan hasil jawaban saya dengan dan saya itu collab dengan dia. Dia mempunyai pengertiannya dan saya mempunyai ini judulnya dan ini ya kan itu hasilnya. Saya akan membacakan, saya mendapatkan laporan neraca dan pengertiannya akan dijelaskan oleh dia. Baik, neraca atau balance sheet merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menunjukkan kondisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Terima kasih. Jadi
pembuktiannya adalah sebuah dokumen atau catatan tertulis yang menyampaikan aktivitas atau kegiatan bisnis dan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Terima kasih ya. Selanjutnya, Ibu ini semuanya dibagi bakso. enggak nanti ibu rugi kalau semuanya dibagi bakso. Assalamualaikum warahmatullahi Cobek ya wabarakatuh. Bu, cobek emak. Iya, iya. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya di sini tentang laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi adalah laporan yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba dan rugi perusahaan. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Maju. Oh, Jadi ibu bisa. satu lagi. Dua lagi. Iya, iya. Perkenalkan, nama saya Sheila Salsabila. Dan saya Ibu Swita. Yang pertama mengenai laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama sebuah periode. Mohon maaf ya diulangi. Yang benar, serius. Oh, saya yuk. Abi double. Saya mendapatkan laporan perubahan modal yang akan dijelaskan oleh Ayu. Laporan perubahan modal yaitu jenis pelaporan keuangan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Terima kasih. Ya, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin dan saya kembali Ibu Swita. Nah, saya akan mencocokkan tentang laporan arus kas dengan saudari Ayu. Ya, laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas. coba dengerin nanti ibu tanya loh. Yang barusan dipresentasikan. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Ya, terima kasih Ayu dan Yasmin. Nah, selanjutnya ibu akan kasih voucher satu lagi yang bisa menjelaskan pengertian dari laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi, Gitu berbicara. nah web mau urang, bahasa apa tadi? Jangan nonton. Coba. Laporan laba rugi itu laporan yang menjelaskan tentang arus laba rugi dalam satu perusahaan. Coba yang lebih rinci apa? Aku mau nyoba, Bu. Laporan laba rugi, laporan yang menjelaskan tentang alurnya keuangan di sebuah perusahaan, apakah itu mendapatkan laba atau kerugian. Kurang tepat. Enggak suatu apa tadi? Ada berdua berarti vouchernya. Ini Gak jadi. bagi-bagi lah. Berdua vouchernya, jadi bahasanya dibagi dua. Bukan dari data ya, Pak. Jadi saya akan mengikhlaskan bahasa yang pertama ke dia. Ya, jadi pengertian laporan laba rugi itu adalah laporan yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan itu, laba dan ruginya perusahaan. Jadi pemasukan ada ruginya, ada pendapatannya, bagaimana labanya. Nah, selanjutnya kan di sini tidak ada ya contoh laporan keuangan dan laporan laba rugi atau perubahan modal. Nah, ibu kasih oleh-olehnya buat di rumah. Kalian cari contoh laporan keuangan laba rugi, contoh laporan perubahan modal, dan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Semuanya itu oleh-oleh buat di rumah ya, cari contoh laporannya. Nah, udah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Berarti semuanya sudah mengerti ya? Jangan lupa itunya apa? Oleh-olehnya. Jangan lupa bahasa Nanti
pembelajaran ini ada pemakaian model mix and match ini akan bisa berdampak positif pada siswa. Bagaimana kalian merasakan metode ini? Apakah menurut kalian seru? Nah, kurang banget. Nanti minggu depan ibu tambahin lagi ya bonusnya apa gitu. Buat jajan di kantin bala-bala ya. Nah, apalagi dengan metode permainan ini siswa akan lebih mengenal lebih dalam teman satu kelasnya. Sehingga metode ini bisa membuat siswa tangguh dalam pikiran dan mental dalam mengurangi pembelajaran. Mengarungi. Ya, mengarungi. Maaf ibu salah tipu mulut. Ya, bagaimana semuanya sudah mengerti? Mengerti, Bu. Semua pengertian dari laporan keuangan dan metode ini bertujuan untuk agar di kelas itu tidak boring ya. Ya, Bu. Mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan cukup sekian saja ya pembelajaran hari ini. Maaf apabila ada kekurangan salah kata dari ibu. Mungkin berdoa dulu ya sebelum keluar kelas. Coba ya sih pimpin lagi. Sebelum pulang